Allah, Allah, la ilaha illallah, Maulana. Allah, Allah, la ilaha illallah, Rabbuna. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tahsunul bidayat wan nihayat wa nusalli wa nusallim wa nukarrim wa nu'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad afdhalul bariyat wa ala alihi wa ashabi saratul qadat amma ba'd. Uhaikum bi tahiyatul Islam, tahiyat ahlal jinan, fa tahiyatum fiha salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ayuhal ikhwan, saudara-saudaraku sekalian dimanapun antum berada, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan dan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa pula kita iringkan, kita haturkan, kita curahkan salawat dan salam kepada junjungan alam Sayyiduna wa Habibuna wa Syafi'una wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudara-saudaraku sekalian, pada kesempatan kali ini Al-Fakir mau mengajak antum ya untuk kita sama-sama belajar, sama-sama mengkaji, membahas ya ilmu-ilmu dari yang merujuk kepada kitab-kitab salafun salihun, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaat, khususnya buat diri Al-Fakir dan buat antum semua ya, dengan kita membahas ilmu-ilmu yang ada di dalam kitab-kitab ulama kita, yang insya Allah ya di hadapan Al-Fakir ini ada satu kitab, yaitu kitab yang kecil sih, Mawaidul Usfuriyah ya, yang disusun oleh Syekh Muhammad ibn Abu Bakar Al-Usfuri ya. Kitab ini kecil, yang mana kitab ini berisi kisah-kisah ya, kisah-kisah dan nasihat-nasihat yang ada di balik hadis-hadisnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana masih layak ya dan sangat baik untuk pengetahuan kita dan pembelajaran kita, dan juga untuk peningkatan kualitas ibadah dan ketakwaan dalam diri kita. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Langsung saja ya Al-Fakir masuk ke dalam bahasan pertama daripada kitab ini, yaitu muqaddimah dari kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Aqalal musannif rahimahullah ta'ala wa arda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala adwana illa 'alal zalimin. Wassalatu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi ajma'in. Al-Imam Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Usfuri, beliau mengawali kitab ini dengan kalimat basmalah, lalu dilanjutkan dengan hamdalah dan salawat dan salam kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan di dalam mukaddimahnya beliau ini ya, ringkas saja, dalam mukaddimah beliau ini beliau memaktubkan satu hadis dari baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qol, sesungguhnya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, man jama'a arba'ina haditsan fahuwa fil afwi wal ghufran. Barang siapa yang menghimpun ya 40 hadis, maka orang tersebut berada di dalam pemaafan dan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. 40 hadis, yaitu ada orang yang dia maksud Rasulullah. Ulama menjelaskan daripada maksud dari hadisnya Rasulullah ini, yaitu orang yang mengumpulkan, menghafal dan mengamalkan hadis tersebut ya. Nah, di antaranya ya ulama-ulama kita itu banyak yang mengumpulkan hadis menjadi satu kitab ya. Ada maksudnya yang jadi 40 hadis dalam satu kitab. Di antaranya yang sangat ma'ruf ya, sangat terkenal ya, ana yakin antum semua juga tahu, yaitu kitab Arba'in Nawawi ya. Kumpulan 40 hadis Arba'in Nawawi itu yang disusun oleh Imam Syekh Imam Nawawi Ad-Dimishqi ya. Itu sangat ma'ruf ya. Nah, lalu ayuhal ikhwan ya, di akhir daripada mukaddimah kitab beliau ini, beliau memohon doa ya, memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala
dan juga minta doa, didoakan juga bagi orang-orang yang membaca kitab beliau dan orang-orang yang mengambil nasihat, ya, menyampaikan nasihat dan pelajaran yang mengutip dari kitab beliau ini. Makanya di ujung daripada mukaddimah beliau di sini, asa an ya'mana min suhatil malikil jabbar. Beliau, yaitu Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Ausfuri, beliau berharap ya semoga saja beliau dapat terlindung dari murka sang maharaja lagi maha pemaksa. Wa yajidu munahu fil akhirati minal hakim sattar. Dan beliau bisa mendapatkan segala cita-cita beliau ya di akhirat dari zat maha bijaksana lagi maha penutup aib, ya, as-sattar. Bi barakati ma jama'a minal ahaditsil wal akhbar, dengan sebab keberkahan sesuatu yang telah beliau himpun, yaitu hadis-hadisnya Rasulullah SAW, ya, berupa himpunan hadis-hadis bil ahadithi wal akhbar, ya, dan khabar-khabar. Wal tamasa du'a minan nadhirina fihi wal wa'idina minhu. Farahimallahu man yadhkuruhu biddu'a wala yansahu. Dan beliau, ya, Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Ausfuri ini, beliau meminta doa dari orang-orang yang melihat atau mempelajari materi yang ada di dalam kitab ini, ya, kitab yang kecil ini, dan doa juga dari wal wa'idina minhu, dan doa juga dari para penasihat yang maksudnya yang mengambil materi dari kitab ini. Farahimallahu man yazkuruhu bidu'a wala yansahu, dan semoga Allah senantiasa mengasihi orang-orang yang mengingat diri beliau, yaitu Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Ausfuri, dengan berdoa untuk beliau dan tidak melupakan beliau, ya, karena membaca kitab beliau dan banyak mengambil pesan, ya, nasihat di dalam kitab beliau ini, sehingga beliau berharap orang-orang yang membaca dan mengutip dari kitab beliau ini tidak melupakan beliau. Amin ya rabbal alamin. Nah, para ikhwan, ya, ayyuhal ikhwan sekalian, saudara-saudaraku sekalian, kita lanjutkan, ya, bahasan pertama di dalam kitab ini, yaitu hadis yang pertama. An Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ini hadis yang pertama yang dimaktubkan oleh muallif, yaitu Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Ausfuri. Hadis ini diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah, ya, Sayyidina Abdullah ibni Umar, putra dari Sayyidina Umar ibn Khattab, ya, radhiyallahu anhuma. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi beliau berdua. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang penyayang, ya, orang-orang yang penyayang itu akan disayangi oleh zat yang maha penyayang, ar-rahman, jalla Allahu jalla wa ala. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Dilanjutkan oleh Rasulullah SAW, kalian, kata Rasulullah, sayangilah siapa saja yang ada di bumi, sayangi penduduk bumi, maka akan menyayangi kalian siapa saja yang ada di langit, yaitu para penduduk langit. Jadi kalau ini hadis, ya, diajarkan oleh Rasulullah SAW, Rasulullah sampaikan, ya, kita ini harus ada rohim di dalam hati kita. Harus ada rasa sayang, ya, di dalam hati kita kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala, kepada makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya kepada sesama manusia, bahkan, ya, kepada hewan-hewan, kepada tumbuhan, kepada alam tempat tinggal kita ini, kepada keadaan di sekitar kita, lingkungan di sekitar kita. Kita harus ada rasa sayang di dalam hati kita. Kalau ada rasa sayang, kata Rasulullah, kita sayang kepada penduduk bumi, maka para penduduk langit pun akan menyayangi kita. Bagaimana sih rasa sayang para penduduk langit terhadap diri kita? Para ulama menjelaskan, diantaranya yaitu para penduduk langit, malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, mereka akan memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang, ya, yang punya rasa sayang di dalam hati dia, di dalam diri dia kepada para penduduk bumi. Dan mereka itu, malaikat juga akan bukan hanya memohonkan ampun, mendoakan keluasan rezeki, curahan rahmat, ya, dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang di dalam hatinya, di dalam dirinya punya rasa rahim, sayang kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala.
Wa fi muwafiqati hadzal hadis hikayatun an Umar radhiyallahu ta'ala. Ya. Dan ya di dalam menyesuaikan hadis ini tadi ya, hadis tersebut ada sebuah kisah, kisah dari Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau hadisnya diriwayatkan oleh putranya yaitu Sayyidina Abdullah ibn Umar, lalu kisah yang berkaitan yang sejalan dengan hadis ini ya, itu kisah yang dialami oleh ayahnya yaitu Sayyidina Umar ibn Khattab ya. Kana yamsi fi sikakil Madinah fara'a sibyan kana fi yadihi usfurun wa kana yal'abu fihi ya. Lalu ya Sayyidina Umar ini pada satu hari lagi berjalan ya, beliau lagi berjalan di lorong-lorong kota Madinah ya, di lorong-lorong di gang-gang kota Madinah. Lalu tiba-tiba beliau melihat seorang anak ya sedang bermain yang mana di tangannya itu ada seekor burung kecil. Ini cerita kan antum mungkin sudah banyak dengar ya, ma'ruf sekali ini kisah nih. Ya, biasanya kalau kita lagi hadir ceramah atau majlis, sering dengar ini kisah. Ya, bagaimana Sayyidina Umar pada satu hari sedang jalan ya di lorong-lorong di gang-gang kota Madinah, lalu Sayyidina Umar melihat ya, menyaksikan ada seorang anak kecil di tangannya terdapat seekor burung kecil. Ya enggak? Dan ya wa kana yal'abu bih. Dan adalah anak kecil itu mempermainkan burung tersebut. Ya, seorang anak ini dia mempermainkan seekor burung kecil yang ada di tangannya. Oh, dimain-mainin itu burung. Waduh, dipegang, dilempar mungkin ya enggak, atau mungkin diikat talinya, kakinya diikat dengan tali lalu dilepaskan baru mau terbang ditarik lagi. Ya dipermainkan. Namanya anak kecil kan, bocah ya. Ya anak kecil kan nggak ngerti apa-apa, mungkin karena dia begitu girangnya mendapatkan seekor burung kecil gitu kan, hasil tangkapan dia, jadi burung itu dimain-mainin sampai ya Sayyidina Umar melihat burung itu kayak sudah terzolimi oleh anak kecil itu karena ketidakfahaman dan tidak ngertian, tidak mengerti itu anak kecil, masih kecil ya. Farahima Umar dzalikal usfur fashtarahu minas sabiy fa'ataqahu. Lalu tadi sebagaimana Anda sampaikan tadi ya, Sayyidina Umar ini kasihan karena melihat ya burung itu jadi sudah menderita, itu burung di tangannya anak kecil tersebut ya, burung kecil ini. Akhirnya Sayyidina Umar merasa kasihan kepada burung kecil itu. Timbul rasa rohim di dalam dirinya Sayyidina Umar bin Khattab. Dia melihat kasihan nih burung, kata dia. Ya dipermainkan seperti itu, bisa-bisa mati juga nih burung. Akhirnya Sayyidina Umar mendekati anak tersebut. Lalu mendekati anak tersebut, ya, perhatikan dan tuh ayuhal ikhwan, bagaimana akhlaknya Sayyidina Umar terhadap anak kecil. Ya, kalau kita mungkin yang melihat anak kecil mainin burung itu sudah sampai sempoyongan, mungkin kita marahin. Nggak boleh tuh anak, itu burung kasihan, nanti mati, lepasin. Kan kita mungkin kayak gitu. Tapi Sayyidina Umar enggak. Sayyidina Umar deketin itu anak kecil, dideketin, lalu diajak ngomong, bernegosiasi. Sayyidina Umar bernegosiasi dengan anak kecil. Nah, burungnya bagus nih, ya, cakep ini burung. Ana bayarin ya. Akhir ternyata burung itu mau dibeli sama Sayyidina Umar. Enggak dirampas Sayyidina Umar untuk membebaskan burung tersebut, enggak. Tapi Sayyidina Umar bernegosiasi dulu dengan anak itu. Anak itu diajak ngobrol. Akhlaknya Sayyidina Umar mengikuti akhlak mulianya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, nak burungnya bagus, burungnya cakep. Ana bayarin ya, ana beli ya. Begitu. Mungkin anak itu bertanya berapa, sekian, kata Sayyidina Umar, kan mungkin anak itu berpikir, wah ini ya jumlah yang lumayan. Akhirnya dikasihkan kepada Sayyidina Umar, ya. Lalu anak itu girang mendapatkan uang tadi dari Sayyidina Umar, ya, hasil menjual burung ini. Lalu dia pergilah tuh anak, akhirnya fa'taqahu, lalu dibebaskan oleh Sayyidina Umar burung tersebut. Alhasil bebaslah itu burung, merdeka ya, selamat karena rohimnya ya Sayyidina Umar kepada seekor burung kecil tersebut. Falamma tuwfiya Umar radhiyallahu taala anhu ra'ahul jumhuru fil manam. Lalu tatkala wafat Sayyidina Umar ini wafat. Nah, antum tahu kan bagaimana ya kisah wafatnya Sayyidina Umar ya, tragis ya. Sayyidina Umar sedang sholat subuh, jadi imam sholat subuh, lalu ditikam dari belakang oleh seorang munafik yang pura-pura menjadi makmum sholat, orang munafik, yaitu Fairuz ya, dari Persia ya, orang Persia ya.
yang dikenal juga dengan Abu Lu'lu'ah. Dia menikam Sayyidina Umar, akhirnya wafatlah Sayyidina Umar. Walhasil ya. Falamma tufiya Umar radhiyallahu ta'ala anhu ra'ahul jumhur fil manam. Lalu tatkala wafat Sayyidina Umar ya radhiyallahu ta'ala anhu, maka mayoritas ulama ya bermimpi melihat beliau di dalam tidur mereka. Jadi banyak ulama nih setelah wafatnya Sayyidina Umar, mayoritas nih berarti banyak ulama memimpikan Sayyidina Umar. Ya. Fasa'aluhu an halihi faqalu ma fa'alallahu bik. Ya. Lalu mereka bertanya kepada Sayyidina Umar di dalam mimpi, ya enggak? Di dalam tidur mereka. Mereka bertanya kepada Sayyidina Umar mengenai kondisi beliau. Ya, maka mereka berkata, ya, ma fa'alallahu bik. Apa yang telah Allah perbuat terhadap diri engkau? Apa yang telah Allah perbuat terhadap diri Anda? Ya. Qala ghafarali wa tajawaz anni. Sayyidina Umar berkata, ya, Allah memberi ampunan kepada saya. Allah memberi ampunan kepada saya dan dimaafkan segala kesalahan diri saya. Masya Allah. Ya, Allah memberikan ampunan kepada saya dan dimaafkan segala kesalahan diri saya. Akhirnya bertanya para ulama, qalu bi ayyi syai'in bijudik au bi adlika au bi zuhdika. Mereka bertanya para ulama, mayoritas ulama ini bertanya, ya, dengan sebab apa Allah memaafkan Anda, Allah memberikan ampunan terhadap diri Anda, memaafkan semua kesalahan Anda? Apakah dengan sebab kedermawanan Anda atau dengan sebab keadilan Anda? Karena Sayyidina Umar Amirul Mukminin kan, pemimpin yang adil, Amirul Mukminin di zamannya Sayyidina Umar, ya enggak? Lalu apakah karena au bizuhdika ataukah karena kezuhudan Anda terhadap dunia ini? Lalu dijawab sama Sayyidina Umar, qala lamma wada'tumuni bil gobri wa satartumuni bit turab wa taraktumuni wahidan fadakhala alayya malakani mahibani toro agli warta'adat mafasili min haibatihima. Dijawab sama Sayyidina Umar berkata apa? Tatkala kalian, ya, ketika kalian telah meletakkan saya di dalam kubur, lamma wada'tumuni fil qabr, ketika kalian telah meletakkan saya di dalam kubur, wasatartumuni biturab, dan kalian sudah menutup saya dengan tanah, ya, diuruk. Orang dikubur kan habisnya diuruk, ya, setelah diletakkan di liang lahat. Lalu dilanjutkan oleh Sayyidina Umar, wataraktumuni wahidan, dan kalian telah meninggalkan saya sendirian. Fadakhala aliyya malakani mahibani toro agli warta'adat mafasili min haibatihima. Setelah itu maka datanglah, kata Sayyidina Umar, ya, masuklah kepada saya, menemui saya ini dua malaikat yang sangat menakutkan, yang sangat haibah, wibawa dan sangat menakutkan. Ya enggak, toro akli, maka terbanglah akal saya, kata Sayyidina Umar. Masya Allah. Warta'adat mafasili, dan gemetar seluruh persendian saya karena takut, ya, takut kepada kedua malaikat tersebut. Antum bayangkan, ya ikhwani, ya, Sayyidina Umar Amirul Mukminin, Khulafaur Rasyidin, Amirul Mukminin, sahabat mulianya Rasulullah SAW, dan mertuanya, salah satu mertua dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ya Siti Hafsah. Hafsah itu putrinya Sayyidina Umar, adalah salah satu istri dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar wafat, masuk ke dalam liang lahat, ya. Apa yang dialami oleh Sayyidina Umar? Pertama itu beliau merasa sangat ketakutan ketika didatangi oleh dua malaikat mulia, ya, malaikat yang sangat haibah dan sangat menakutkan, sampai, ya, kita lihat bagaimana tadi keterangan dari Sayyidina Umar, terbang akalku dan bergetar seluruh persendianku. Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu bagaimana dengan kita kelak? Ya Allah, ya, makanya kita banyak-banyak berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, semoga kita kalau Allah mewafatkan kita, diwafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Dan semoga Allah jadikan kubur kita kelak satu taman dari taman surga Allah Subhanahu wa taala. Dihindarkan dari segala macam fitnah dan azab kubur. Amin ya rabbal alamin.
Nah, ini Sayyidina Umar, ya. Begitu datang malaikat, dua malaikat, ya, pertama kali beliau di alam barzah itu begitu keadaannya. Ya, gemetar, ketakutan. Lalu dilanjutkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, wa akhadhani wa ajlasani wa arada an yas'alani. Lalu kedua malaikat tersebut, kata Sayyidina Umar, memegang saya, dipegang saya dan mendudukkan saya. Ya, tadi lalu saya didudukkan, lalu kedua malaikat itu hendak bertanya kepada saya. Nah, kan kita tahu kan kalau di dalam iman kita itu, rukun iman itu ada percaya kepada 10 malaikat, dan ada malaikat munkar wa nakir yang akan menanyai kita di dalam alam kubur. Nah, malaikat itu mau bertanya, ya, mau bertanya kepada Sayyidina Umar, fasami itu nidaan minal hatib. Lalu kata Sayyidina Umar, aku mendengar suara, ya, seruan tanpa rupa. Nah, ada suara tapi nggak ada rupa, seruan tanpa rupa. Nah, ini indallah, dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa suara yang diucapkan, suara tersebut, seruan tanpa rupa itu? Utruka abdi wala tukhawwifahu fa inni rahimtuhu fatajawastu anhu. Wahai kedua malaikat, kalian berdua tinggalkanlah hambaku itu, karena aku sesungguhnya aku mengasihinya. Kalian kedua, wahai kedua malaikat, kalian tinggalkanlah hambaku itu, ya, dan jangan kalian menakut-nakutinya lagi. Gak usah ditakut-takutin, karena aku mengasihinya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Lianna rahima usfurun fid dunya farahimtuhul uqba. Karena sesungguhnya ia telah, ya, mengasihi seekor burung kecil sewaktu di dunia, maka aku mengasihinya di negeri akhirat. Masya Allah, antum bayangkan, ya, hikmah yang bisa kita ambil, ya, pesan dari kisahnya Sayyidina Umar ini. Sayyidina Umar, ya, antum tahulah bagaimana Sayyidina Umar luar biasa, ya, Amirul Mukminin, salah satu sahabat mulianya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi, ya, waktu di dalam alam barzah, di dalam alam kuburnya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengasihi Sayyidina Umar dan mengampuni semua kesalahan Sayyidina Umar, semua khilafnya Sayyidina Umar, ya, dan membebaskan Sayyidina Umar dari segala macam, ya, fitnah kubur. Itu karena Sayyidina Umar ada rasa kasih, ada rasa sayang terhadap seekor burung kecil sewaktu di dunia. Amal yang mungkin dalam pandangan kita, ya, dalam kacamata manusia kebanyakan kecil, gak ada nilainya. Tapi jangan salah ya ikhwan, ternyata itu adalah amal yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ambil hikmahnya, jangan kita merasa, ya, meremehkan, jangan kita menganggap remeh amal-amal kecil. Umpamanya kita lagi berjalan, kita melihat ada seekor anak kucing kecil yang nggak, matanya belekan, dia kedinginan, kelaparan, lalu dia tertati-tati, kita diamin aja. Atau kita melihat, menyaksikan orang yang menyelamatkan itu, kita anggap itu hal yang biasa. Oh, jangan. Mungkin itu, ya, menjadi penyebab bagi orang tersebut mendapatkan rahmat, mendapatkan rahim, mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau misalnya kita lihat ada apalah, umpamanya entah itu umpamanya ada cacing atau apakah, kita lagi berjalan hampir keinjak, kita pinggirin, tapi aduh kasihan aja cacing, kita pinggirin, pohon takut hampir keinjak sama kita. Mungkin amal itu, rasa sayang kita terhadap cacing tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan terhadap diri kita atas semua kesalahan kita. Wallahu a'lam. Dan antum pernah dengar kan pasti begitu ma'ruf itu cerita satu kisah bagaimana seorang pelacur, yang mana seorang pelacur ini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala karena rasa rohim dia, rasa kasih sayang dia kepada terhadap seekor anjing yang sedang kehausan. Itu cerita sangat ma'ruf, ya. Kita yakin antum semua sudah sering kali dengar kisah itu. Cuman kita harus bisa mengambil hikmah, ya, pesan dari kisah-kisah tersebut, ya. Nah, lalu dilanjutkan di sini, ya, oleh muallif kitab ini, yaitu Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Usfuri, di dalam hikayat yang lain, ya, hikayat ukhra, kana abidun
fi bani Israila marra ala kathibin minar ramal wa qad asaba bani Israila muja'atan. Dulu ya adalah seorang ahli ibadah. Jadi dulu ada seorang ahli ibadah dari kalangan Bani Israel. Jadi ada seorang ahli ibadah dari kalangan Bani Israel ya, pernah dia lewat. Ya enggak? Dia lewat lagi berjalan, lalu dia melewati satu bukit yang terbuat dari pasir. Biasanya bukit kan dari tanah, dari bebatuan, ya enggak? Ini dari pasir. Jadi tumpukan pasir yang begitu banyak sehingga menjadi satu buah bukit. Nah, ini orang ahli ibadah dari Bani Israel ini, dia lewat di situ. Nah, dan pada waktu itu kondisi paceklik, kelaparan ya, muja'atan, Bani Israel muja'atan. Itu kondisi paceklik ya, sedang tertimpa terhadap diri Bani Israel. Jadi Bani Israel ini lagi pada kelaparan. Orang Bani Israel lagi kelaparan, lagi sedang paceklik. Nah, orang abid ahli ibadah ini dia lewat di bukit yang terbuat dari pasir. Lalu ketika dia melintasi bukit tersebut, ya bukit yang terbuat dari pasir tadi, fatamanna fi nafsihi anna hadha law kana daqiqan la asba'u butuna bani Israil. Ketika dia melintas, ya enggak, lalu ahli ibadah tersebut berhayal, berhayal, antum bayangkan, dia berhayal di dalam hatinya. Fatamanna fi nafsi, dia berhayal di dalam diri dia, di dalam hatinya, anna hadza law kana daqiqan la asba'u butuna bani Israil. Apa hayalan dia? Kata dia, bukit ini, kata dia nih, ya, dia ngeliat nih bukit dari pasir gede banget. Waduh, nih bukit nih, kata dia, seandainya berupa tepung, ya, niscaya pastilah saya akan membuat kenyang orang-orang Bani Israel, perut orang Bani Israel. Tuh hayalan dia. Kalau nih bukit, aduh, seandainya bukit ini nih terbuat dari tepung, waduh, saya akan buat kenyang orang Bani Israel, orang-orang Bani Israel. Itu hayalan dia di dalam diri dia. Akhirnya apa yang terjadi? Itu cuma hayalan ya, lintasan di dalam hati. Karena kenyataannya kan bukit tersebut bukan dari tepung, bukit tersebut dari pasir. Ya, bukit tersebut dari pasir, tapi dia berhayal kalau bukit dari tepung, aku akan buat kenyang orang kaumku Bani Israel. Akhirnya apa? Fa'auhallahu ta'ala ila nabiyyin min anbiya'ihim an kul li fulanin innallaha ta'ala qad aujaba laka minal ajri ma law kana daqiqan fatasaddaqtu bih. Akhirnya ya ikhwan ya, karena hayalan dia, ini hayalan doang di dalam hati, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada satu nabi dari nabi-nabi Bani Israel. Ya, di zaman itu kan nabi masih banyak. Ya, nabi itu kan dalam satu riwayat ada 124.000 nabi. Di dalam riwayatnya Imam Ahmad bin Hambal ada 224.000 nabi kalau nggak khilaf. Aktsaruhum, ya kebanyakan mereka itu, kebanyakan, tidak semua, kebanyakannya dari kalangan Bani Israel. Jadi umpamanya di zaman Nabi Allah Musa, di zaman Nabi Allah Musa ya banyak nabi-nabi. Rasulnya siapa? Ya Nabi Musa. Di zaman Nabi Allah umpamanya Nabi Allah Sulaiman, banyak nabi, ada nabi-nabi lain, tapi rasulnya yaitu Nabi Allah Sulaiman. Tapi di zamannya Rasulullah nggak ada. Nabi cuman Rasulullah. Ya, rasulnya ya Rasulullah. Karena nabi kita kan nabi penutup, nabi akhir zaman. Sudah tidak ada lagi nabi setelah baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi seandainya pernah disampaikan oleh Rasulullah di dalam satu kitab kecil ya, bagaimana wasiatnya Rasulullah SAW kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Ya, Rasulullah pernah bersabda kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya Ali, kedudukanmu denganku itu sebagaimana kedudukannya Musa dan Harun. Tapi ya, karena aku adalah nabi akhir zaman, tidak ada lagi nabi setelahku. Artinya seandainya Rasulullah itu bukan nabi akhir zaman, bukan nabi penutup, niscaya para sahabat itu mereka bisa menduduki kedudukannya para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu mulianya ya para sahabat-sahabatnya baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sahbihi ajmain. Nah, kita lanjutkan ya. Allah Subhanahu wa ta'ala akhirnya mewahyukan. Allah mewahyukan kepada seorang nabi ya dari nabi-nabi Bani Israel ini
untuk berkata, untuk menyampaikan ya kepada si fulan ahli ibadah ini. Ankul ya li fulanin innallaha ta'ala qad aujaba laka minal ajri ma law kana daqiqan fatasaddaqtu bih. Ya. Untuk menyampaikan kepada si ahli ibadah ini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya telah mengabulkan berupa ganjaran pahala. Allah telah mengabulkan kepadamu berupa ganjaran pahala karena apa? Dengan sesuatu ucapan di dalam hatimu. Karena sebab ucapan di dalam hatimu, laukana daqiqon fatasaddaqtu bih. Seandainya bukit ini berupa tepung, maka saya akan bersedekah dengannya. Allah kasih pahala. Cuman karena hayalan di dalam hati. Seandainya bukit ini dari tepung, niscaya aku akan sedekah dengan bukit dengan tepung dari bukit tersebut. Masya Allah, dihitung amal oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendapat pahala itu ahli ibadah. Apakah dia sudah sedekah? Belum. Apakah dia sudah membuat kenyang orang-orang Bani Israel? Belum. Dia cuma berhayal di dalam hati dia. Cuman hayalan di dalam hati dia ini timbul itu dari fitrah dia, dari sifat rahim di dalam diri dia, rasa kasih dan sayang di dalam hati dia tumbuh dengan fitrah dia, memang ikhlas. Aduh, seandainya aja bukit ini dari tepung, aku akan bikin kenyang semua Bani Israel ini, nggak ada lagi yang kelaparan. Akhirnya itu Allah memberikan dia pahala sampai Allah menurunkan wahyu kepada salah satu nabi dari nabi-nabi Bani Israel. Faman rahima ibadallahi yarhamuhullahu ta'ala. Maka siapa saja yang mengasihi para hamba Allah, niscaya Allah Ta'ala akan mengasihi orang tersebut. Fa inna dzalikal abdu lamma rahima ibadallahi biqaulihi law kana hadza daqiqan la ashba'un nas fawajada thawaba kama law fa'ala. Maka sesungguhnya hamba ahli ibadah tadi, ya ahli ibadah itu tatkala ia mengasihi para hamba Allah melalui ucapan hatinya, seandainya ya laukana hadza daqiqan asba'un nas, seandainya bukit ini berupa tepung, pastilah saya akan membuat kenyang orang-orang, maksudnya Bani Israel. Fawajada thawaba kama law fa'ala, maka ia telah mendapatkan pahala sebagaimana jikalau ia melakukannya. Dapat pahala sebagaimana jikalau ia melakukannya. Tapi kenyataannya dia tidak melakukannya. Dia belum beramal, belum bersedekah secara zahir, belum amal, belum membuat kenyang orang-orang Bani Israel. Tapi dapat pahala sebagaimana ia melakukannya karena ada rasa kasih di dalam hati dia. Ya, Masya Allah, itu luar biasa ya, amal batin. Jadi ya, ayolah ikhwan ya, kita introspeksi diri kita masing-masing, bagaimana, apakah kuatkah rasa kasih kita, rahim kita kepada sesama makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala, kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Bib, gimana Bib kalau umpamanya Bib, orang tuh musuhin kita Bib, jahat sama kita, doain dalam hati kita. Ya, doain. Jangan kita ada dendam sama orang. Orang boleh jahat ya, kita doain mudah-mudahan orang itu dapat hidayah. Ya. Kalau kita mau keluar rumah, ini ada resep sedikit dari anak, mudah-mudahan bermanfaat ya. Setiap kali kita keluar rumah, kita akan melihat, menyaksikan banyak sekali kan orang itu kan, ada yang lagi dagang sayur, ada yang jadi tukang parkir. Antum kalau mau melatih hati ya, nah ini coba setiap antum keluar rumah, antum lihat orang, doain yang baik-baik buat orang tersebut. Ya Allah, mudah-mudahan aja dagangannya laku, tukang sayur umpamanya. Ada tukang parkir, ya Allah mudah-mudahan aja diberikan kesehatan. Allah berikan dia kesehatan, jagaan, jaga mobil orang, amanah. Begitu. Nanti itu akan membuat hati kita ya lembut, ya enggak? Dan apa nih, akan tumbuh rasa rahim yang kuat ya, di dalam diri kita. Itu saja ya. Ayolah ikhwan, saudara-saudaraku, mudah-mudahan ya sedikit kisah ini dan sejalan dengan hadisnya Rasulullah SAW tadi ya, bermanfaat buat diri Al-Fakir dan buat antum semua yang menyaksikan ta'lim kita ini ya.
Sekali lagi ya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan barokahnya Rasulullah, dengan barokah salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah memberikan kita kekuatan istiqomah zahiran wa batinan, dan semoga Allah meluaskan rezeki kita, mengabulkan hajat kita, memudahkan segala urusan kita, dan apabila Allah hendak mewafatkan kita, mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khotimah, dan semoga Allah jadikan kelak kubur kita satu taman dari taman surga Allah, radhatun min riyadil jinan, dan mengumpulkan kita kelak bersama baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bijahin Nabi wa bihaqqis salati ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Apabila ada kata yang salah, ucapan yang salah, bahasan yang tidak tepat, Al-Fakir mohon maaf, dia mohon membukakan pintu maaf pada Allah. Al-Fakir mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.